lalu menggunakan kekuatan pikiran, ya, dan menggunakan semua kekuatan kemampuan manusia duniawinya akan melihat persoalan semakin dalam hidupnya. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita melihat, ya, Bapak Ibu, ya, perjalanan anak Tuhan yang berhasil, ya, dan anak Tuhan yang gagal untuk hidup di dalam Roh Tuhan. Mereka mendapat kesulitan yang timbul dalam hidup mereka adalah karena mereka membiarkan manusia dan pikiran lamanya, pikiran duniawinya untuk memutuskan segala sesuatu. Ya, kita lihat Abraham juga punya kesulitan pada saat itu dan dia punya masalah dalam keluarganya karena dia membiarkan, ya, pikiran manusia dunianya untuk boleh, ya, menggenapi janji Tuhan. Ya, manusia lama tidak akan bisa menggenapi janji Tuhan. Tapi yang lama tidak bisa menggenapi janji Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang menggenapi janjinya. Amin. Kapan waktunya? Tapi inilah waktu-waktu pengujian dari Tuhan atas hidup kita. Ya, tetapi kita yang sudah dilatih, dididik oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan berkata, ya Tuhan, ini aku. Amin. Haleluya. Sampai Tuhan menemukan pernyataan bahwa seluruh hati kita dan jiwa kita, ya, bersyukur, berdoa, berginang di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada kemenangan yang sejati tanpa, ya, jiwa yang bersukacita, hati yang gembira. Amin. Haleluya. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Bahwa kita disuruh untuk bersukacita dalam segala hal. Amin. Kita disuruh bergirang dalam segala hal. Kita disuruh untuk boleh bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Karena hari-hari ini dunia akan mengajak kita untuk bersedih, untuk takut, untuk bimbang. Itulah normalnya manusia. Normalnya manusia adalah, ya, mereka ikut prihatin dengan semua kejadian-kejadian dan ikut memikirkannya sampai gak bisa tidur, saudara. Ya, jadi diperas. Tapi dengar hari ini, janji Tuhan, orang-orang benar hidup karena iman dan mereka percaya kepada Tuhan. Coba lihat kita, ya, di dalam Maleakhi pasal yang keempat. Oke, ini memang ada satu hari, ya, hari di mana pernyataan Kristus Yesus Tuhan, hari Tuhan, hari kehadiran Tuhan, hari penyelamatan, hari pembebasan, hari kesembuhan. Amin. Haleluya. Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Coba dibacakan, silakan. Firman Tuhan, bahwa sungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti sirami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak tinggalkannya akar dan cabang mereka. Terus. Tetapi kami yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan menjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi debu, menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusyarat itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah diperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang harinya dari Tuhan, hari besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku akan memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Ya, ini nubuatan tentang bagaimana hari Tuhan hadir. Ya, Yesus datang. Ya, diutus Elia untuk mengembalikan setiap hati, ya, anak-anak kepada bapak dan bapak kepada anaknya. Bapak Ibu lihat, hari Tuhan bagi kita adalah hari penyelamatan, hari kebebasan. Bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan? Hari terang Tuhan dengan nyata dan dengan jelas dapat dilihat, dapat dirasakan pada saat itu kepada orang-orang Israel. Datangnya hari Tuhan atas mereka. Amin. Kehadiran Kristus Tuhan, terang Tuhan terbit
ya tidak naik, justru dikatakan bahwa orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan dan akan melihat musuh-musuh mereka ditaklukkan. Dan inilah keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Terang Tuhan ingin memerintah dan berkuasa atas manusia. Amin. Haleluya. Ya. Lihatlah Bapak Ibu, tapi orang yang takut akan Tuhan, apa dikatakan? Ya, yang takut akan namaku, bagimu apa? Akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Haleluya. Mereka yang menantikan, yang sangat menantikan hari Tuhan, menantikan penyelamatan, mereka yang sadar dengan segala problem, masalah, beban berat hidup mereka, ya dengan jujur mereka membutuhkan pemulihan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan keselamatan. Oh, Tuhan datang. Ya. Tapi bagi orang yang sedang dikuasai oleh sifat pasif, tabiat pasif dalam hidupnya, mereka tidak melihat. Mereka hanya tertawa dan tertekan. Ya. Di Ibrani nanti, Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 10 ayat yang ke-13 juga. Mari kita lihat kerinduan Tuhan, ya, untuk bagaimana orang-orang benar ini bersukacita. Dikatakan berjingkrak-jingkrak, mereka menari, mereka bersukacita dan luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Filipi pasal 4 juga berkata bersukacitalah. Ya. Kalau Bapak lihat ada di YouTube, ada satu dokter yang menjelaskan orang harus banyak tersenyum. Hanya senyum, bukan tertawa, ya kan? Hanya senyum saja. Kalau dulu nggak dijelaskan, saudara. Kalau senyum ya senyum aja. Sekarang mulai dijelaskan betapa hebatnya sebenarnya firman Tuhan ini, ya, pernyataan Tuhan ini betapa hebat, mengajak supaya orang bersukacita, orang tersenyum, karena akan menaikkan 1, 2, 3 awak, gitu ya, bahasa dokternya, ya. Ya, memang ketika kita ada dokter juga, Bapak Saribu dari Bandar, bagian obat, bagian kesehatan. Ya, mungkin gelar doktornya dari dokter aja ya, belum ya. Oke, beliau belajar dari semua itu. Tapi dikatakan bahwa ya orang tersenyum maka akan menaikkan apa ya? Imun atau apa? Ya, karena dalam diri kita ada yang sudah didesain oleh Tuhan untuk mengalahkan semua persoalan-persoalan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sudah desain orang yang sehat, yang normal, jiwa yang sehat, ya, maka akan punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Dan yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita bersukacita, maka itu akan mengokohkan iman dan kepercayaan kita. Tidak ada satu iman yang bisa bertahan atau iman yang murni kalau kita penuh dalam tekanan dan tidak bisa bersukacita. Ada iman di tengah-tengah kita lagi sedang susah, lagi sedang galau, lagi sedang khawatir, lagi sedang kecewa, lagi sedang putus asa. Ada nggak iman di situ? Enggak ada, saudara. Ya, itulah yang membuat kita gagal. Itulah yang membuat kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kamu akan takut akan namaku, ya, terbit surya kebenaran. Haleluya. Dengan kesembuhan kamu akan keluar dan apa? Berjingkrak-jingkrak. Amin. Ya, tidak salah berjingkrak-jingkrak dan bergirang di hadapan Tuhan. Ya, karena dengan iman kita percaya memang sebenarnya tidak ada alasan kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Tidak ada keadaan tidak bisa selesai. Semua bisa selesai. Amin. Tapi kadang-kadang kita harus menanti, kita harus diproses. Kadang-kadang kita dikasih izin waktu oleh Tuhan untuk Tuhan menemukan, ya, jangan karena selesai persoalan, tapi Tuhan ingin hati kita, ingin jiwa kita sungguh-sungguh ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau arti bergirang, arti bersukacita, arti tersenyum bisa saja dilakukan oleh siapa saja, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan inilah oleh karena kehadiran kebenaran terang Tuhan, oleh karena janji Tuhan, oleh karena tangan Tuhan, oleh karena perbuatan Tuhan yang dasar dan luar biasa. Itulah yang membuat kita menjadi bergirang. Amin. Haleluya. Ya.
Kita sering, saya kadang ini sering baca bagaimana Mazmur ya, sampai terakhirnya ditemukan langsung ada jawaban dari Daud, Tuhan lihatlah hatiku. Ya, rupanya dibutuhkan Tuhan. Daud tahu dia, ya, selama ini dia menggunakan kebaikannya, dia selama bercampurlah, ya, dia bercampur walaupun ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia juga memperoleh kesulitan, tantangan. Dia juga bisa pahit, dia bisa juga dendam, saudara. Baik ada persoalan dari luar, juga persoalan dari dalam, saudara. Baik dari rumahnya, baik dari hidupnya juga, ya. Dan penuh berbagai macam. Tapi dia katakan, dia hanya berhenti semua persoalan itu apabila dia sungguh-sungguh mengizinkan Kristus Yesus Tuhan memenuhi hatinya dan dia melihat kemurnian hatinya. Amin. Ya. Oleh sebab itu, kita yang hidup di akhir zaman ini juga, kita yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Mari ya, saudara, kita bersuka cita oleh karena Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Bukan hanya sejauh tersenyum. Amin. Ya. Nanti senyum banyak kali maknanya. Haleluya. Apalagi kalau cewek sama cowok agak senyum, senyumnya banyak maknanya nanti. Tapi kalau kita bersorak-sorai, ya, beria-ria, kan beda. Itu pasti bukan kayak ini ya. Oke lah, kalau orang hanya sebatas tersenyum, ya, bisa saja caranya, ya, secara ilmu pengetahuan. Tetapi kita bersorak-sorai karena dari dalam hati kita. Amin. Ya, kalau tidak nanti persoalan ini kayak jadi ada daftar-daftarnya dia, saudara. Dalam jiwa ini kayak ada bukunya, kayak ada apa di daftar, ya. Lalu pikiran akan mulai mengapainya, menerjemahnya, menyeleksinya dan lain sebagainya. Oh, sumonondo. Oh, sumonondo. Itu aja, saudara. Tapi dengar, ya, orang-orang benar akan bangkit. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Ini mengadili, ini gawat ini. Ya. Ada suruh menginjak-injak, saudara, ya. Orang-orang fasik, apa bentuk ayatnya ini, saudara? Ya. Jadi ini kalau salah-salah digunakan, salah-salah praktek, gawat ini. Masih kali lihat kau, injak kau, wah, gawat, ya. Tapi semua yang sifat tabiat duniawi ditaklukkan, amin, ya. Sebab mereka akan menjadi abu. Saudara lihat, di bawah telapak kakimu, mereka abu, ya. Dari debu, abu, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Mereka hidup dalam kesadaran manusia lama, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menggenapi janji Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada manusia lama, ya. Tuhan berbicara kepada manusia baru. Karena manusia barulah mereka akan melihat Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan, mereka melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Dalam hidup kita juga, ya, dipanggil, dipilih Tuhan memberikan kuasa yang sama kepada kita masing-masing sesuai dengan kapasitas, ya. Karena firman Tuhan ada di hati dan ada di mulut. Haleluya. Makanya hilang kuasa, nggak ada berwibawa nanti kalau saudara sering menggunakan mulut ini yang tidak, ya, memuliakan Tuhan. Nanti tidak terlalu berwibawa nanti, ya, di dalam Tuhan. Sementara kita ini lagi sedang diutus oleh Tuhan punya wibawa. Mungkin manusia nggak lihat wibawa kita, ya, karena mereka dengan bangga dengan kewibawa manusia. Tetapi roh jahat, roh dunia, dia melihat putra-putra ada wibawa. Amin. Apalagi mereka yang bisa menggunakan darah anak domba. Wahyu pasal berapa? Pasal 11 atau pasal 12 berkata, ada wibawa. Amin. Ada darah anak domba. Ada wibawa yang hebat. Tapi kita kadang-kadang diteror oleh situasi, diteror oleh keadaan, sehingga kita tidak bisa berjika. Haleluya. Kita tidak bisa menari-nari di hadapan Tuhan. Kita kayaknya cocok kayak dunia memang, ya udahlah, kalau bersedih lah, itulah normalnya. Ya kalau begini ya ikutin aja lah begini, saudara. Oh kalau begitu kita akan terpahami. Tapi dengan hari ini orang-orang benar yang sudah dilatih oleh Tuhan, ya. Lihatlah mereka yang sudah kenyang dengan problem hidup ini. Mungkin kita hadapi semua kejadiannya, semua hal-hal yang ada, tetapi sebenarnya tidak ada rahasia lagi. Tetapi karena Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa,
Ya, kusiapkan firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang perintahkan kepada hambaku di gunung Horeb, sampaikan seluruh Israel yaitu ketetapan dan hukum-hukum. Ya, sesungguhnya aku akan mengutus. Jadi kita tahu bahwa kuasa Tuhan Elia, ya. Kalau di sini berbicara tentang ya Yohanes Pembaptis yang mengembalikan hati, yang menyampaikan pertobatan, mengajak hati berbalik kepada Tuhan, ya. Itu sebenarnya ada roh Elia supaya maka ia akan membuat banyak hati yang berbalik ya kepada anak-anaknya. Kita lihat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-13. Dan kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Saudara, ada satu pernyataan, ya, Yesus Kristus Tuhan naik, ya, ke tempat kudus. Dikatakan dia melayani di tempat kudus, di Gunung Sion, ya. Dia diletakkan batu di Gunung Sion. Saudara dengar, Yesus sedang menantikan tubuhnya, putranya yang diletakkan seluruh otoritasnya, ya, yang menguasai bumi ini. Saudara dengar, diberikannya kepada putra-putranya, anak-anaknya yang takut akan Dia. Amin. Jadi sebenarnya Yesus sedang menantikan suatu umat yang dewasa, umat yang sungguh-sungguh, umat pemenang, umat yang dilatihnya. Haleluya. Saudara, lihat bahwa sekarang Yesus ada di Sion, ya, dan kemudian Ibrani pasal 8 berkata bahwa dia melayani di tempat kudus, bukan buatan manusia, tapi buatan tangan Tuhan. Ya, nah di situ dia memerintah. Jadi kita semua yang dibawa Tuhan masuk ke tempat kudus Tuhan, yang dilatih, diajar, ya. Sion, dari Sion datang pengajaran mengajak kita untuk, ya, untuk kita sungguh-sungguh bersuka cita, untuk kita menjadi pemenang, untuk kita dewasa, untuk kita bisa mengalahkan semua musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Karena itu tujuannya. Ya. Jangan kita hanya berkutak-katik saja sama seperti waktu Tuhan, ya, mengajar orang-orang Israel. Karena di apa namanya? Di Kanaan mereka harus menikmati. Haleluya. Tetapi saudara, kalau seseorang tidak dilatih kemurnian hatinya, dia tidak bisa menikmati. Jadi harus masuk Kanaan. Di dimensi rohani sebenarnya, orang yang hatinya sudah dilatih, yang hatinya percaya, amin, yang bersih tangannya, yang suci hatinya, amin. Nah, Tuhan tidak mau noda-noda Mesir, noda-noda berhala, noda-noda duniawi yang mereka bawa masuk kepada tanah Kanaan. Seharusnya di tanah Kanaan mereka menikmati susu dan madu. Amin. Saudara dengar, orang sedang menikmati bersukacita atau enggak? Menikmati susu dan madu berarti mereka sedang bersuka cita. Saudara, jangan susu dan madu dan apa, kita menikmati ikan asin aja, atau apa saja, bersuka apalagi susu dan madu. Oh, dasar luar biasa. Lihatlah di Kanaan mereka akan merebut dan menaklukkan semua musuh-musuh, dan mereka punya makanan susu dan madu, ya. Saudara lihat, dan mereka di hari-hari ini kita menikmati urapan Tuhan dan menikmati firman Tuhan bagaikan susu yang murni dan yang sejati, ya. Dan ada urapan Tuhan yang madu yang membuat mata kita, ya, pandangan kita, arah seluruh hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Lalu firman Tuhan membuat kita bertumbuh. Haleluya. Firman yang murni,
dilihat dari sisi keberhasilan, saudara. Ya, ya puji Tuhan lah. Ya, tapi itulah konsep pandangan, boleh saja, tidak masalah. Ya, karena konsep pengertian, karena kita tidak berbicara tentang harta lahiriah yang masuk Kanaan, bukan itu konsep. Haleluya, lihatlah di Kanaan sampai kita menikmati, dan sekarang kita lagi sedang menikmati dengan iman. Amin. Setiap firman yang datang itu membuat kita bertumbuh. Amin. Ya, dan urapan Tuhan dan kuasa Tuhan membawa arah kepada kita, karena dikatakan Dia menuntun kita. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Haleluya. Jadi jangan kita gagal Bapak Ibu kalau hanya kekristenan yang agamawi, organisasi, kekristenan hanya acara, kekristenan hanya kegiatan, kekristenan hanya pertunjukan, dan begitu. Amin. Coba mulai perhatikan, apakah bertumbuh hati kita? Amin. Apakah hati kita sungguh-sungguh sekarang? Ya, Tuhan, mungkin terlalu banyak sekarang berkata, Tuhan mertua dong, kalah terus kan? Tuhan mertua dong, tertekan dong. Memang engkau dasar pada saat kebaktian, tapi tidak dasar lagi untuk di luar kebaktian. Wah, saudara, ya, saudara tidak merasakan Tuhan di waktu kebaktian, merasakan Tuhan di luar kebaktian, tidak merasakan Tuhan. Ya, karena kita mungkin harus disertai dengan suatu musika atau suatu suasana yang gimana begitu berasa ada hadirnya Tuhan. Ya. Karena kita percaya perasaan kita kayak di sini full dengan Tuhan. Tapi kalau di luar, sudah kegiatan, sudah pandangan mata, sudah muncul semua daftar-daftar, ya daftar-daftar masalah muncul, ya daftar-daftar janji-janji akan muncul, daftar-daftar persoalan muncul, berat. Padahal firman Tuhan berkata, waktu Daud dia sendiri, ya ada Tuhan di sana. Kemana aku pergi, ada Tuhan. Ya, kemana aku mau melangkah, ada Tuhan. Ke atas ada Tuhan, ke bawah ada Tuhan, ke gunung-gunung ada Tuhan. Amin. Coba lihat. Jadi firman Tuhan berkata, kapan kita mengalahkan musuh? Amin. Kapan kita mengalahkan kefasikan? Ya, tabiat kefasikan kapan? Ya, manusia lama kita ada nilai-nilai kefasikannya. Kapan kita menaklukkannya? Ayo Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan ingin sebenarnya secepatnya masuk aja Kanaan, ya. Tapi Tuhan melihat mereka nggak siap masuk Kanaan, ya. Mereka salah nanti masuk Kanaan. Masuk Kanaan dengan sifat tabiat duniawi. Saudara nggak bisa. Kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, masih terselip kefasikan dalam pikiran kita. Kita bukan bisa memuliakan Tuhan, jangan-jangan kita memuliakan dunia. Karena mungkin di Kanaan juga banyak musuh-musuh, banyak bangsa-bangsa yang mereka harus menaklukkannya. Mungkin ke depan ada persoalan, mungkin ke depan ada tantangan, tapi kita disuruh untuk menaklukkannya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, itu kerinduan Tuhan. Ya. Jangan ada berkata, Tuhan mungkin sampai beginikah aku, beginikah hidupku, ininya berputar dengan masalah gawat. Ya kan? Dengan situasi aja. Kadang-kadang saudara stres bukan karena masalah yang paling besar, persoalan yang kecil tapi terus menerus, ya, dia ada dan melekat dalam jiwa kita. Itu pun bisa membuat kita menjadi lemah, saudara. Tapi dengar hari ini, bangkitlah, haleluya, amin, ya. Dan kita diajar oleh Roh Kudus untuk kita sungguh-sungguh. Ibrani pasal 10 ayat 13. Haleluya. Silakan bacakan. Dan sekarang dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kaki. Apa kerinduan Tuhan? Tuhan saat sekarang apa? Ngapain? Dia lagi sedang menantikan. Haleluya. Dia rindu sekali. Dia telah memberikan otoritas. Dia memberikan di bawahnya. Dia memberikan semua kasihnya.
yang untuk kita bisa berjalan di muka bumi ini. Amin. Dia tahu kita menggunakan tubuh ini yang masih banyak persoalannya, tapi dia membentengi kita, dia memberikan kasih kepada kita. Amin. Dia memberikan kuasa kepada kita. Haleluya. Ya, jadi tidak ada satu umat yang tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dia bangga, ya, untuk melihat, ya, bahwa musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kaki. Apa sih musuh Tuhan? Hah? Apa sih musuh Tuhan? Benar. Kalau setan, ya jelas, ya. Tapi setannya bersatu dengan sifat tabiat, saudara. Keinginan daging adalah perseteruan. Kalau hanya setan yang datang gentayangan setan datang, ya mungkin saudara bisa saja ya menengkingnya atau apa. Tapi setan tidak menggunakan itu. Dia tahu ada bagian sisi di dalam diri manusia yang sudah dikuasainya, ya, yang bisa dipakai menjadi alatnya, yang itu bagian anggota tubuh. Ya, anggota tubuh akan menjadi sarana alatnya. Saudara dengar, anggota tubuh yang belum disucikan, anggota tubuh yang belum ya dibasuh oleh darah anak domba, maka itu akan menjadi alatnya, itu akan menjadi senjatanya, saudara. Ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa keinginan daging ya akan menjadi perseteruan. Nah, orang-orang yang putra Tuhan, ya, orang-orang yang dilatih oleh Tuhan, semua kejadian-kejadian hidup ini Tuhan hanya ingin melatih kita supaya kita akan menjadi berkuasa, menjadi pemenang. Amin. Semua kejadian-kejadian, semua persoalan-persoalan yang menimpa putra-putra Tuhan hanya untuk melatih. Jangan sampai ada noda Mesir, ada masuk Kanaan. Haleluya. Jangan sampai tabiat Mesir, duniawi masuk Kanaan. Karena saudara akan bisa berkata, masuk Kanaan. Iya, itu janji Tuhan. Susu, madu. Yang kepahitan saya di Kanaannya. Ayo, dengar. Ya, saudara bisa nanti menuntut Tuhan di Kanaan. Saudara ya, karena saudara pakai tabiat Mesir masuk Kanaan. Saudara, ya sifat tabiat manusia lama kita masuk Kanaan. Saudara dengar, dia tidak menikmati susu dan madu. Jangan-jangan dia berbisnis nanti, saudara. Ya, karena banyak makanan apa, dia untung rugi nanti di situ, saudara. Berbahaya. Di Kanaan adalah dia mereka menaklukkan, mereka menikmati semua janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tapi kalau ada tabiat Mesir, ya tabiat manusia lama masuk Kanaan, tidak bisa. Saudara, ya, dan itu sudah kita. Ya, dan kita akan masuk kepada kemenangan yang luar biasa. Oh Pak, kayaknya jauh Pak. Macam mana mau menang Pak? Masalahnya beruntun Pak. Saudara, kita ini makanya susah, tidak tahan waktu, tidak kalah dengan waktu. Saudara, Abraham juga bisa kalah dengan waktu. Sama bisa kalah dengan waktu, saudara. Ya, raja yang pertama kalah dengan waktu, saudara. Dia tergesa-gesa, akhirnya dia takut dengan suatu umat yang sedang ya, sedang ricuh, sedang banyak. Jadi tidak sabar, saudara. Ya. Ada janji Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan memproses sampai kita sungguh-sungguh, ya, sabar, ya, amin. Nah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, kalau saudara menunggu sesuatu yang tidak dengan sukacita, saudara saya rasa, wah, cepat mengambil keputusan. Tapi kalau saudara menunggu dengan sukacita, penuh pengharapan, makanya waktunya singkat. Tapi kalau saudara menunggu dengan kesedihan, menunggu paling susah, ya, maka saudara akan mungkin tidak bertahan. Ya, banyak kekalahan gengsi, tidak sanggup. Tahu ada janji Tuhan, Bapak tahu ada janji Tuhan, Bapak Ibu. Apa janji Tuhan? Haleluya. Tahu semua. Tapi saudara untuk menerima janji Tuhan, wah
inilah Yesus tetap setia dalam penderitaan. Saudara, kita kadang setia dalam, pas kalau dalam berkat memang bisa setia, tapi dalam kesulitan tetap kita setia dengan Tuhan. Waduh, haleluya, ya, setia dalam kesukaran berat juga ya. Kadang-kadang ya kita minta berkat yang besar, tapi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ya, kita mau minta kemuliaan yang luar biasa, tapi tanpa harus menyangkal diri. Gak usah terlalu enggak. Kayaknya kita kan batas, Tuhan bukan malah kan sih.